Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas seputar log cell. Yaitu yang pertama saya akan membahas terkait dengan log cell, bagaimana caranya kita memproteksi beberapa data pada sel tertentu saja. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita memproteksi data-data yang hanya ada rumusnya saja di sini, ya. Sementara data-data yang tidak ada rumusnya kita tidak proteksi. Yang ketiga, kita akan memproteksi bagaimana data-data yang ada rumusnya di sini terproteksi, namun kita masih bisa melakukan insert row, delete row. Namun untuk insert kolom kita tidak bisa lakukan. Yang terakhir, kita akan melakukan bagaimana cara memproteksi suatu data yang pada sel-sel tertentu saja, yang ada warnanya. Misalkan kita sel berwarna abu-abu ini, kita akan proteksi bagaimana supaya kita tidak bisa ganti. Nanti saya akan jelaskan. Yang kelima, kita akan bagaimana memproteksi nama sheet tidak bisa diganti. Yang keenam, bagaimana kita memproteksi nama file Excel tidak bisa dirubah. Dan terakhir, kita akan belajar bagaimana kita cara membuka proteksi suatu sheet apabila kita lupa password dari sheet tersebut. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi apabila ada update-update terbaru terkait dengan continuous improvement dan Excel. Kita masuk yang pertama, log cell tertentu saja. Secara default pada Microsoft Excel, semua sel yang ada itu sifatnya adalah log. Karena itu yang teman-teman perlu lakukan adalah merubah menjadi unlock. Teman-teman pilih seperti ini, lalu pilih format cell, rubah menjadi unlock. Lalu teman-teman pilih data yang ada stok, kemudian rubah menjadi log. Teman-teman pilih protect sheet. Nah, di sini ada dua, ada select log cell, juga bisa tidak dipilih select log cell. Apa perbedaannya nanti saya akan jelaskan. Pertama kita pilih select log cell terlebih dahulu. Pilih OK. Di sini teman-teman tidak data yang ada stoknya ini ya, karena sudah diproteksi. Teman-teman yang bisa lakukan adalah mengganti data di luar dari data yang sudah di log tersebut. Jadi ini bisa diganti ya, yang di luar data yang tadi kita blok. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana melog sel yang ada rumusnya saja. Nah, di sini caranya adalah seperti biasa, yang pertama adalah pilih semua data, lalu merubah menjadi unlock. Setelah selesai, teman-teman pilih home, pilih go to special, find select, pilih go to special di sini ya. Nah, pilih formula. Ketika sudah terpilih, teman-teman pilih format cell, lalu pilih log. Teman-teman pilih review, kemudian pilih protect sheet. Nah, teman-teman masukkan password untuk unprotect sheet-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman tidak bisa yang sudah ada rumusnya ya.
ketiga kita akan belajar bagaimana caranya kita melakukan hal seperti tadi, tapi kita masih bisa melakukan insert row ataupun delete row. Di sini kalau saya ambil contoh di log yang ketiga, teman-teman mau ambil fungsi insertnya tidak ada, fungsi delete pun juga tidak bisa, ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan fungsi-fungsi insert row, kita masih bisa melakukan. Tapi kalau insert kolom kita tidak mau orang lain bisa insert kolom, karena mungkin saja data teman-teman terkait dengan VLOOKUP lalu ada ngelink rumus ke kolom tertentu, maka akan sangat berpengaruh sekali ketika perubahan kolom terjadi, maka rumus teman-teman menjadi tidak valid. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Yang perlu teman-teman lakukan adalah pilih semua data lalu ubah menjadi unlock. Ini cara standar ya, awalnya semua seperti ini. Lalu teman-teman pilih control find, pilih options. Guys, ini nanti untuk yang keempat, maaf. Kita masih yang ketiga, berarti yang ada rumusnya saja. Seperti biasa tadi kita pilih find and select, go to special, kita pilih formulas, kita pilih OK, kita pilih format cell, kita pilih menjadi log. Apabila ini sudah selesai, kita masuk ke langkah berikutnya, review. Nah, pada saat inilah tadi itu berperan penting sekali ya, ketika teman-teman pilih semua data, kecuali teman-teman tidak memilih insert kolom dan delete kolom, berarti semua fungsi-fungsi ini bisa dijalankan di Microsoft di proteksi teman-teman, kecuali insert kolom tidak bisa dilakukan, delete kolom tidak bisa dilakukan. Saya beri contoh, kita lakukan ini, kita pilih masukkan passwordnya, masukkan sekali lagi. Maka di samping data yang ada rumusnya tidak bisa dirubah, teman-teman juga tidak bisa melakukan insert kolom. Akan tetapi teman-teman masih bisa melakukan insert row. Ini masih bisa teman-teman lakukan, ya. Ini kalau misalkan teman-teman ganti nggak bisa karena masuk ke yang tadi, ya. Delete pun juga masih bisa dilakukan. Oh, you are trying to delete. Nah, di sini karena kita delete di data yang ada rumusnya, yang ada fungsi proteksinya, proteksi log cell, maka kita tidak bisa mendelete row ini. Oke, tapi kalau kita delete yang di bawah, kita masih bisa. Atau kita mau insert, kita masih bisa insert. Delete kita tidak bisa lakukan, kecuali insert kolom ya. Insert kolom kan kita tidak mengizinkan, kita tidak bisa insert kolom sama sekali. Delete kolom tidak bisa, insert kolom tidak bisa. Oke, kita masuk ke yang keempat. Bagaimana caranya kita memproteksi yang warna tertentu. Nah, di sini kita tadi pakai cara seperti ini ya, control find. Oh, maaf ya, pertama pilih semua data, ubah menjadi unlock terlebih dahulu. Format cell, kita pilih unlock, kita pilih OK. Setelah selesai, kita pilih control find, lalu pilih format, kita pilih fill, warnanya seperti ini, kita pilih OK, kita pilih find all. Di sini kita pilih control A, maka dia akan terpilih secara otomatis semua data yang dengan warna sel yang sama. Kita close dulu, kita pilih format cell, kita rubah menjadi, di sini statusnya adalah log. Apabila teman-teman sudah lakukan ini, yang perlu teman-teman lakukan adalah protect sheet. Kemudian teman-teman masukkan password untuk membuka proteksi. Misalkan teman-teman tidak mau melakukan
ingin file teman-teman tuh bisa di insert row tapi tidak bisa insert kolom, maka teman-teman pilih semuanya. Insert kolom jangan dipilih. Ya, oke. Masukkan password. Ya, oke. Nah, di sini file yang dengan warna tertentu dia tidak bisa diganti ya, karena tadi sudah terproteksi. File data-data pada sel lain masih bisa diganti karena tidak terproteksi. Insert row masih bisa dilakukan, tapi insert kolom tidak bisa dilakukan karena tadi memang kita proteksi tidak bisa dilakukan insert kolom. Oke. Perlu teman-teman ketahui bagi yang sudah belajar makro itu akan merecord semua aktivitas kita. Apabila teman-teman merecord makro dengan nama sheet refer ke nama sheet log 04 dan nama file adalah log cell, maka makro akan menjalankan dengan mereferensi pada sheet log 04 dan file log cell. Maka dari itu sangat penting sekali bagaimana caranya bisa memproteksi nama sheet agar tidak bisa diganti atau dirubah. Dan log cell juga bagaimana nama file ini tidak bisa diganti atau dirubah. Kita belajar dari bagaimana caranya supaya nama sheet ini tidak bisa dirubah. Yang perlu teman-teman pastikan adalah pastikan teman-teman menyimpan data dengan format binary atau makro Excel. Karena jika tidak dilakukan itu, maka fungsi ini tidak bisa dijalankan. Teman-teman lihat dulu seperti ini, save as, latihan Excel. Nah, di sini saya sudah menyimpan dengan bentuk file format Excel binary workbook. Pilih save, ya untuk memastikan saja. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman pilih developer, pilih Visual Basic. Ada kalanya, bagi yang baru menggunakan file Excel, tidak sengaja mengklik seperti ini. Tidak sengaja, hilang. Bagaimana cara memunculkannya? Teman-teman pilih file. Nah, teman-teman pilih view. Di sini teman-teman bisa milih Project Explorer. Ya, kalau yang tadi di bawah lagi, view lagi, Properties window. Nah, di sini teman-teman bisa geser-geser seperti ini. Ya. Nah, pada Project Explorer, teman-teman pilih nama sheet-nya tidak bisa diganti. Misalkan teman-teman pilih sheet 04. Di sini klik 2 kali. Akan muncul seperti ini. General Declarations. Nah, ketika muncul menu untuk seperti ini, yang perlu teman-teman lakukan adalah memilih di tombol kiri atas dengan worksheet. Di sini adalah worksheet. Maaf, ya worksheet harusnya ya. Nah, di sini adalah otomatis selection change. Nah, di bawahnya teman-teman ketik seperti ini ya. If jika active sheet .name kurang dari lebih dari tanda petik. Di sini namanya adalah log 04. Then message box. Maaf, koma, nama sheet, log, di sini ya, log
04 tidak bisa diganti. Seperti ini. Ditutup dengan tanda petik ini. Kemudian VB critical. Oh, ada yang error di sini. Harusnya ada tanda koma. Komanya di luar dia. Seperti ini. Oke. Kemudian ActiveSheet.name sama dengan klik di sini log 04, lalu exit sub ini, maaf, dan terakhir adalah nif. Oke, teman-teman simpan, close, teman-teman close VB nya, lalu teman-teman coba jalankan. Di sini teman-teman ganti, misalkan rename log 05. Nah, akan muncul error message seperti ini. Maaf, nama sheet log 04 tidak bisa diganti. Kembali lagi, nama filenya dan nama sheetnya log 04. Jadi ini bermanfaat ya. Nah, lalu terakhir bagaimana cara melog cell nama file ini, log cell ini. Yang teman-teman lakukan sama seperti tadi ya. Pilih Visual Basic, kemudian pilih di sini this workbook, terus teman-teman pilih workbook dan sini open. Jadi tadi pilihnya yang this workbook ya, karena ini kan kita ke file, nama file supaya tidak bisa diganti. Nah, teman-teman ketik seperti ini, if this workbook .name seperti ini, ketik tadi nama filenya saya lupa, log cells dot xlsb karena saya menggunakan binary, dan message box, maaf, koma, nama file harus log cells dot xlsb, koma, tidak bisa diganti. Habis itu teman-teman ketik kurung tutup seperti ini, koma, ketik, enter, this workbook dot save, lalu this workbook dot close, lalu application dot quit, exit sub, and if and sub. Oke, teman-teman simpan, close. Ini teman-teman coba close dulu ya. Oke, kita coba jalankan. Nanti log cell kita ganti namanya, misalkan log cell 01. Sini bisa, tapi pada saat kita buka
Maaf, nama file harus logshell, tidak bisa diganti. Maka dia tidak bisa dibuka. Kita ganti lagi dengan logshell 01, logshell saja. Sudah bisa dibuka ya. Nah, berarti itu caranya untuk bagaimana mengunci nama file supaya tidak bisa dirubah. Dan terakhir, bagaimana caranya kita membuka data yang sudah diproteksi. Contoh, saya akan mengambil di sheet log 04 ini. Tapi misalkan saya lupa apa passwordnya gitu. Sementara saya perlu untuk mengedit data pada item number ini. Misalkan saya perlu menghapus di sini, kan kita tidak bisa hapus karena ada proteksinya ya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman simpan dulu. Simpan dengan nama file Excel. SLX dengan format XLS. Mengapa XLS? Karena kalau dengan format binary atau format makro tidak bisa dibaca. Format Excel misalkan seperti ini ya, log cell. Yes, tidak ada masalah. Sementara untuk makronya, binarinya tidak bisa diinikan, tidak bisa dijalankan. Nah, lalu di file dengan log cell ini, yang perlu teman-teman lakukan adalah pilih buka dengan 7-zip, pilih open archive. Nah, di sini teman-teman perlu ada namanya program 7-zip. Kalau linknya saya masukkan di deskripsi, nanti teman-teman bisa lihat. Open archive, di sini ada Excel, kita pilih Excel. Kita pilih worksheet, kita pilih sheet 4. Kita pilih edit. Nah, di sini teman-teman cari yang mengandung kata-kata protection. Control find, protection, find next. Ternyata hanya satu ya protection di sini. Yang perlu teman-teman lakukan adalah menghapus mulai dari kurung buka hingga kurung tutup. Di sini kurung buka, teman-teman hapus hingga kurung tutup. Ini perlu hati-hati sekali ya, perlu ketelitian. Jangan sampai teman-teman menghapus melebihi dari kurung tutup karena akan berakibat data Excel tidak bisa dijalankan. Ya, di sini harus hati-hati sekali. Ini maaf kalau saya agak lama di sini. Nah, ini dia sampai di sini ya. Kita hapus. Lalu kita simpan. Kita tutup. Pilih OK, modified, OK, nggak masalah. Lalu kita buka log cell tadi. Kita pilih seperti ini. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini. Saya udah bisa mengeditnya ya. Udah bisa mengeditnya. Oke. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.